Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Jika Bapak tanya apa kabarnya kalian semua, kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba, apa kabarnya kalian semua? Iya, baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Hari ini Bapak akan memberikan materi berjudul Teknologi Informasi. Jadi, di sini sudah Bapak sediakan tulisan untuk kita baca bersama-sama. Nanti akan Bapak bacakan materinya, tulisannya ya. Nanti kalau bisa, kalian juga membaca bersama-sama dengan Bapak. Oke? Bisa? Bisa dong. Kita mulai ya. Teknologi informasi. Tut, tut, tut. Putra menekan nomor pada telepon. Setelah itu, terdengar nada panggil. Tut, tut. Putra menelepon ke rumah paman. Putra berbicara dengan paman. Putra memberitahukan kedatangannya besok. Dapatkah kamu menggunakan telepon? Sebelumnya akan Bapak kasih beritahu tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menunjukkan jenis teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian membaca materi ini, Bapak harapkan kalian dapat tahu jenis teknologi informasi dan komunikasi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja ya. Oke, kita lanjut. Alat komunikasi sehari-hari. Setiap hari kita berbicara. Kita berbicara dengan teman, kakak, ayah, atau ibu. Kita berbicara langsung dengan mereka. Kita berbicara saling berhadapan. Kita dapat berbicara dengan teman di luar kota, jaraknya sangat jauh. Kita berbicara menggunakan telepon. Nah, ini contoh permainan telepon-teleponan yang dibuat dari kaleng susu dan tali ya. Kita juga dapat berbicara dengan paman di kantor. Kita bercerita melalui komputer. Komputer ini terhubung dengan jaringan internet. Cerita yang dikirim berbentuk tulisan. Nah, ini contoh komputernya. Penyiar radio juga bercerita kepada kita. Kita hanya mendengar suara saja. Kita tidak dapat berbicara dengan penyiar. Cerita yang kita dengar disebut informasi atau berita. Orang yang sedang berbagi informasi disebut berkomunikasi. Seringkali kita butuh alat untuk berkomunikasi. Contoh alat itu adalah bel, telepon, televisi, dan komputer. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Nah, di samping ini ada gambar seorang apa? Iya, betul. Seorang penyiar radio. Nah, nomor 1, bel. Pintu rumah Sophie tertutup. Putra menekan bel di dekat pintu. Tengnong. Bel berbunyi berarti ada tamu. Sophie segera membuka pintu. Di sekolah juga ada bel. Bel berbunyi 1 kali pelajaran berganti. Bel berbunyi 2 kali, sekolah usai. Perhatikan bagian bel berikut ini. Nah, di sini adalah tombol bel. Tombol bel ini biasanya diletakkan di depan pintu atau di pagar. Di depan pintu biasanya ya. Ketika tamu ingin masuk, biasanya tamu menekan tombol bel ini. Dan pengeras suara ini diletakkannya di dalam rumah supaya pemilik rumah tahu bahwa ada orang yang memencet belnya. Tapi jangan bermain-main dengan bel pintu ya. Nomor 2, telepon. Untuk komunikasi jarak jauh, kita gunakan telepon. Tahukah kamu jenis-jenis telepon dan cara menggunakannya? Mari kita pelajari bersama. A. Yang pertama, jenis telepon. Terdapat 2 jenis telepon, telepon rumah dan telepon genggam. Telepon rumah. Telepon rumah bentuknya besar. Telepon rumah terhubung dengan kabel. Telepon rumah tidak dapat dibawa kemana-mana. Perhatikan telepon rumah pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh telepon rumah. Ini gagang teleponnya, ini kabelnya.
Jadi telepon rumah itu ada kabelnya ya, dan terhubung dengan kabel. Jadi dia tidak dapat dibawa kemana-mana, cuma bisa dipakai di rumah saja. Dan ini tombol nomornya ya. Kalian mau menghubungi siapa? Dari sini nomornya dimasukkan. Nah, ketika telepon berbicara seperlunya ya, jangan dimain-mainkan. Nomor 2 ada telepon genggam. Telepon genggam disebut juga HP. HP bentuknya kecil dan tidak terhubung kabel. HP dapat dibawa kemana-mana. HP dapat digunakan untuk bisa berbicara, berkirim pesan, mengakses internet, mendengarkan musik, menonton video, melakukan video call, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau telepon genggam itu bisa dibawa kemana-mana ya, karena dia tidak terhubung dengan kabel. Jadi bisa disimpan di dalam tas, bisa dibawa di dalam mobil, bisa dibawa untuk bepergian keluar rumah, dan sebagainya. HP ini lebih canggih daripada telepon rumah yang tadi. Nah, ini adalah sebuah HP. Di sini adalah pengeras suaranya di atas. Ini adalah pengeras suara HP, ya. Lalu di sini adalah tombol nomor. Nah, ini tombol nomor dan ini layarnya. Nah, kata si HP-nya, aku adalah alat komunikasi, bukan untuk dipamerkan. Jadi, jika kalian ada HP di rumah, jangan untuk ajang pamer-pameran ya, tapi digunakan seperlunya untuk berkomunikasi. Nah, cara menggunakan telepon. Bagaimana cara menggunakan telepon? Pertama, persiapkan nomor telepon yang akan kamu tuju. Kamu dapat mencarinya di buku telepon. Yang kedua, angkat gagang telepon, akan terdengar nada panjang. Tut. Yang ketiga, tekan nomor telepon yang akan dituju. Pada gagang telepon terdengar bunyi putus-putus. Tut, tut, tut. Nah, cara menelpon yang baik. Contohnya, kamu ingin menelpon teman. Halo, kata teman kamu. Halo Sophie, ini Putra. Putra ingin belajar bersama Sophie. Kata kamu, boleh, Sophie akan menunggu Putra sore ini. Kata teman kamu, baiklah, nanti sore Putra akan datang. Terima kasih. Nah, perhatikan etika dalam menelpon. Ucapkan salam ketika bertelepon. Kalau kita umat Islam, ucapkan Assalamualaikum, halo, gitu ya. Setelah selesai menelpon, letakkan kembali gagang telepon pada tempatnya. Jadi jangan lupa setelah kalian selesai nelpon, taruh lagi gagang teleponnya di tempatnya ya. Oke, selanjutnya nomor 3, radio. Radio umumnya berbentuk kotak. Radio ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Radio hanya mengeluarkan suara. Kamu dapat mendengar siaran, berita atau musik melalui radio. Nah, jadi radio itu hanya bisa mengeluarkan suara ya, tidak bisa mengeluarkan gambar. Nah, ini contoh radio. Ada radio saku yang disimpan di dalam kantong, seperti zaman dulu ya, Walkman. Dan ada radio di dalam mobil. Nih. Nomor 4, televisi. Kita sering menonton televisi. Penyiar berkomunikasi dengan kita. Mereka menyampaikan berita kepada kita. Kita mendengar suara penyiar di televisi, kita tidak dapat berbicara dengan mereka. Kita hanya dapat melihat dan mendengar mereka. Ya, jadi di televisi ini selain ada suara, juga ada gambarnya. Jadi tidak hanya kita mendengar, tapi kita juga bisa melihat gambar, bisa melihat seorang penyiar dalam memberikan berita atau acara-acara televisi yang lainnya gitu. Tapi kita tidak bisa berbicara dengan mereka, mereka hanya bisa menyampaikan sesuatu kepada kita gitu ya. Nah, ini televisi contohnya, ada layarnya, ada tombol utama televisi, di sini tombol saluran televisi dan suara untuk menaikkan volume atau menurunkan volume, untuk mengganti channel ya. Dan di sini ada pengeras suaranya untuk keluar suaranya. Dan tontonlah acara yang baik, jangan nonton yang bukan. Tontonlah acara yang baik ya, sesuai dengan umur kalian. Nah, selanjutnya, televisi dilengkapi dengan remote control. Alat ini dapat mengatur televisi dari jarak jauh. Nah, jadi sekarang ada namanya remote control. Remote control ini bisa mengganti channel atau bisa menaikkan suara atau menurunkan suara
atau bisa menghidupkan dan mematikan televisi dari jarak jauh, misalkan dari tempat kamu duduk atau dari sofa yang kamu duduk gitu ya. Selanjutnya. Nah, nomor 4, ada komputer. Komputer banyak gunanya. Komputer memudahkan pekerjaan kantor. Komputer dapat menghitung dengan cepat. Komputer juga membantu kita belajar. Selain itu, dengan komputer kita dapat menonton film, mendengar musik, dan bermain games. Terdapat dua jenis komputer, yaitu desktop dan laptop. Nah, ini contoh komputernya ya. Ini ada seorang anak sedang bermain sebuah game. Nah, banyak gunanya. Nah, komputer desktop itu terdiri dari monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Pada gambar di bawah ini adalah contoh sebuah komputer desktop. Jadi kalau kalian punya di rumah komputer dengan yang gambarnya seperti ini, itu adalah namanya komputer desktop. Di lab komputer juga banyak yang komputer seperti ini. Ini adalah namanya desktop. Ingat, belajar jangan selalu bermain games. Nah, ingat belajar, jangan main games ya. Lalu ada laptop. Pada laptop, monitor CPU dan keyboard digabungkan menjadi satu. Ini monitor, ini keyboard, ini mouse sebenarnya ya. Ini bisa menunjukkan arah seperti mouse. Digabungin jadi satu tuh, jadi satu alat ini. Nah, laptop memiliki touchpad sebagai pengganti mouse. Ini untuk pengganti mouse ya. Bentuk laptop ringkas dan lebih ringan dari desktop. Jadi ini beratnya lebih ringan. Kalau desktop yang tadi berat, ini berat komputernya, banyak alatnya. Kalau ini cuma segini, jadi jauh lebih enteng, ringan. Karena lebih ringan dari desktop, maka laptop dapat dibawa kemana saja. Bisa dibawa di dalam tas, bisa dibawa bepergian keluar rumah, bisa ditaruh di dalam mobil, gitu ya. Nah, laptop menyerupai tas koper bila ditutup. Nah, ada yang harus kamu perlu tahu. Jangan gunakan alat listrik ketika tanganmu basah. Kamu dapat tersengat listrik. Ya, sekian dari Bapak pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.